Mutiar, gagal nembak Sri Mulyani, malah kebodohan Anies terungkap. Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Halo, assalamualaikum, ketemu lagi dengan suara Nina di channel Redaksi TV. Anak kecil juga paham bahwa Gubernur Anies memanfaatkan momen wabah corona ini untuk mencari panggung. Lihat saja, dia selalu berusaha tampil beda, rajin konferensi pers dengan isi pernyataan yang berbeda dengan pemerintah pusat. Jumlah mayat pun jadi lebih banyak dari total korban meninggal karena virus corona secara nasional. Pokoknya Anies harus kelihatan lebih advance dari pemerintah pusat demi mempertahankan predikat gubernur rasa presiden. Konferensi pers pun tidak mau kalah banyak sama jubir corona pemerintah pusat. Paling sering di antara para kepala daerah lainnya, walaupun langkahnya hanyalah hasil kopas dari kepala daerah lain. Contoh, penyediaan wastafel di tempat umum dan penyemprotan disinfektan di jalan. Itu kan mengkopi apa yang telah dilakukan oleh Wali Kota Surabaya, iya kan? Dalam rapat virtual antara Anies dan Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin pada hari Jumat 3 April, Anies kembali melancarkan strategi yang sama agar kelihatan lebih hebat, lebih pintar dari pemerintah pusat. Yang dia tembak kali ini adalah Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Sri Mulyani mau dikadalin, nekat. Apa yang disampaikan oleh Anies nampaknya akan dijadikan bahan buat para buzzernya di media sosial. Karena memang potensial sekali sih. Apa sih amunisi yang ditembakkan Anies ke Sri Mulyani? Kepada Wapres, Anies sok menagih dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Ada dua besaran jumlah. Angka piutang tahun lalu sebesar 5,1 triliun rupiah dan tahun ini sebesar 2,4 triliun rupiah. Ketika ratas kita sampaikan ada dana bagi hasil yang sesungguhnya perlu dieksekusi. Utang Kemenkeu ke Jakarta semula 6,4 triliun rupiah, tapi ada beberapa penyesuaian berubah jadi 5,1 triliun rupiah itu dana piutang tahun lalu. Dan ada dana bagi hasil tahun ini di Q2 sebesar 2,4 triliun rupiah. Kata Anies mengaku memerlukan dana tersebut untuk penanganan virus corona di DKI. Bak seorang debt collector, Anies menyatakan hal itu seakan pemerintah pusat ini mau lari bawa duitnya DKI Jakarta. Ya ampun, nah itu buat persiapan Formula E kemarin kok gampang banget ngeluarin duit. Sekarang kayak orang gak punya duit, nagih-nagih utang. Padahal anggaran buat corona di Jakarta berapa? 3 triliun rupiah kan? Potong gaji sama tunjangan dulu dong kayak Ridwan Kamil. BUMD DKI Jakarta juga kan banyak tuh duitnya, bisa dialihkan dulu. Dasar emang cari-cari alasan aja buat nembak pusat. Seakan kalau nanti DKI Jakarta kurang dana buat corona, yang salah adalah pemerintah pusat. Padahal Presiden Jokowi memberikan subsidi buat membantu 2,5 juta warga DKI yang terdampak corona. Masih kurang aja, kurang apa? Cash flow nih? Soal nagih utang ini mulai dimainkan oleh para buzzer di media sosial. Contohnya saya berikan di bagian akhir tulisan ini. Gayung bersambut kan? Anies buka front, buzzer memainkan isunya. Berasa banget aroma Amis 2024 ya. Tapi kali ini Anies salah cari musuh. Sri Mulyani kok mau dikadalin? Tidak perlu langsung dijawab, cukup anak buah Sri Mulyani yang jawab. Sudah meng-KO Anies, wong jadi ketahuan. Kalau Anies ini tidak tahu peraturan. Emang ada kepala daerah lain yang nagih-nagih macam ini? Gak ada, soalnya mereka tahu aturannya. Dilansir dari cnnindonesia.com, Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Andrianto menjelaskan soal duit 5,1 triliun rupiah dan 2,4 triliun rupiah tersebut. Yang 5,1 triliun rupiah berasal dari sisa anggaran dana bagi hasil atau DBH 2019 yang belum diserahkan ke provinsi. Kenapa belum? Karena menurut mekanismenya, dana akan diberikan setelah diaudit oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan yang 2,4 triliun rupiah adalah penyaluran DBH 2020 tahap kedua. Mekanisme pencairan dana tersebut terbagi menjadi 4 kali dalam setahun, yakni bulan Maret, Juni, September, dan tahap keempat menunggu hasil audit BPK secara menyeluruh. Yang ditagih Anies itu sejatinya baru bisa diberikan pada bulan Juni sesuai mekanismenya. Jadi tata cara penyaluran DBH sudah ada aturannya dan berlaku untuk semua daerah, jelas Andrianto. Andrianto mengatakan Kemenkeu belum juga memberikan transfer DBH untuk daerah lain, sebab juga masih menunggu hasil audit dari BPK. Karena pembayaran DBH kan prinsip berdasar realisasi, makanya besaran transfer finalnya menunggu angka realisasi hasil audit BPK, ujarnya. Jelas Pret, duit negara adalah duit rakyat.
Pemerintahan Jokowi dipastikan akan selalu mematuhi segala aturan dan mekanisme keuangan dalam menjaga duit rakyat ini. Tidak perlu lagi kita mempertanyakan komitmen Menteri Sri Mulyani dan Presiden Jokowi dalam menjaga duit rakyat. Tapi kalau yang di Jakarta sih ya harus dipertanyakan. Masa ada anggaran lem sampai miliaran rupiah? Beda level, beda kualitas coy. Tidak pernah sekalipun yang namanya Menteri Sri Mulyani dan Presiden Jokowi ceroboh ataupun semena-mena memakai anggaran. Anggaran hanya dipakai buat kepentingan rakyat. Untuk itu segala peraturan dan mekanisme harus ditaati. Saklek. Paham kan bedanya? Nekat sih nih Mbak Sri Mulyani, malah jadi ketahuan gak paham aturan. Sekian dulu dari Kura-Kura.